Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berhasil evakuasi penumpang dan kru kapal KM Niki Sejahtera yang mengalami kebakaran di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Evakuasi dilakukan menggunakan kapal Singa Laut 402 yang sedang melaksanakan operasi mandiri Jalan Nusa usai mendapat informasi dari kapal kontainer Meratus Kapuas pada Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Diketahui kapal KM Niki Sejahtera tengah melakukan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin dan mengangkut 44 kru dan 108 penumpang. Alhamdulillah selesai evakuasi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan seluruh personil dalam keadaan aman, personil KM Singa Laut dalam keadaan aman. Seluruh penumpang dan kru KM Niki Sejahtera berada di KM Singa Laut dalam keadaan aman dan selamat. KM Niki Sejahtera yang memiliki panjang 131 meter ini juga angkut lebih dari 50 kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga truk kontainer berukuran besar. Beginilah kondisi rumah yang berlokasi di Jalan Kaliandra, Perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Kuatnya ledakan yang diduga dari tabung gas LPG membuat rumah 2 lantai tersebut hancur 50% dan nyaris ambruk. Tidak hanya itu, kuatnya ledakan membuat sedikitnya 5 bangunan lainnya juga terdampak kerusakan. Insiden ini membuat 3 orang terdiri dari ibu, anak, dan ART mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, sejumlah petugas penjinak bom Gegana Polri diterjunkan ke lokasi hancurnya 5 rumah, mobil, dan 3 orang luka bakar Jalan Kaliandra, Cengkareng, Jakarta Barat. Tim Inafis Polres Jakarta Barat juga turut diterjunkan ke lokasi ini. Itu berapa kali ledakan, atau sekali atau berapa kali? Nah, ini soal posisinya juga lagi tidur juga. Lagi tidur tiba-tiba buah langsung baru turun ini hanya kelakuan itu. Terus saya buka kan langsung mati lampu kan. Saya buka pintu, tahu-tahu ada suara tolong. Saya lihat, wah ternyata rumah depan. Sedikitnya 4 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan di Polsek Cengkareng. Hasil penyelidikan sementara, insiden ini terjadi saat salah satu penghuni rumah sedang melakukan aktivitas memasak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti Gregorius Ronald Tanu. Halo, selamat sore pemirsa. Kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh memantik gejolak di sejumlah negara. Ribuan orang mulai turun ke jalan memprotes tindakan Zionis Israel yang telah membunuh Haniyeh di Iran. Sementara jenazah Haniyeh dimakamkan di Doha, Qatar hari ini waktu setempat. Bersama saya Sabar Purba, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi pada sore hari ini dari ratusan warga Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Banten. Aksi warga tersebut menuntut pemerintah Kabupaten Lebak menindak pihak penambang pasir yang menyebabkan jalan rusak. Meminta mereka dengan sangat santun untuk hanya sedikit saja bagaimana jalan kita tidak becek, bagaimana sungai kita tidak keruh, hanya itu, tetapi tidak didengar. Saya orang Cimarga ya, lalu dia ini sudah tidak mendengar kesalahan. Ratusan warga Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak, Banten Jumat siang. Dalam aksinya, massa meminta pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk menindak pihak tambang pasir agar mematuhi aturan yang telah disepakati. Aksi unjuk rasa ini digelar lantaran warga kesal dengan kondisi jalan rusak dan berlubang yang disebabkan aktivitas kendaraan dengan muatan berlebih. Selain itu, truk pengangkut pasir juga diduga menjadi pemicu jalan beton rusak.
Dalam aksi ini, warga mengajak para pengusaha tambang dan angkutan pasir untuk tidak menjual dan membawa pasir basah yang mengakibatkan Jalan Cimarga menjadi rusak, serta tidak membuang limbah pasir ke sungai yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Kami sudah melakukan upaya sejak awal, mulai dari kami mediasi, kemudian mereka melakukan himbauan, bahkan sidak-sidak ke wilayah pertambangan. Terakhir, barangkali 1 bulan yang lalu, kami bertemu dengan semua pengusaha difasilitasi oleh kecamatan, dan di situ kita mendapatkan hasil kesepakatan musyawarah. Ya, salah satunya tadi di dalam salah satu poin itu menyebutkan tidak akan menjual pasir basah. Faktanya setelah sebulan berlalu, kami di lapangan itu tetap menemukan hal seperti itu, dan itu hampir setiap hari. Sementara itu, Iwan Kurniawan, PJ Bupati Lebak mengatakan jika pihaknya akan segera melakukan peninjauan ke lokasi dan memanggil semua stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan yang dituntut warga Cimarga. Insya Allah kami akan coba melakukan langkah-langkah strategis untuk menangani hal ini. Nanti mudah-mudahan setelah paripurna saya akan lihat lokasinya seperti apa. Saya akan panggil hari Selasa untuk menjajaki informasinya seperti apa. Itu pola saya dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya kita komunikasi dengan aksi-aksi, tapi kita berkomunikasi dengan baik yang nantinya akan muncul permasalahan dan solusi yang harus kita lakukan. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terkait permasalahan galian pasir. Warga pun mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak segera direalisasikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tak terima mahalnya harga buku wajib dan adanya dugaan pungutan liar di sekolah, puluhan emak-emak melakukan aksi di Balai Kota Samarinda. Masa aksi juga merobek buku sebagai bentuk kekecewaan terhadap sejumlah sekolah karena harus membayar buku hingga jutaan rupiah. Luapan emosi para mama ini tak lagi terbendung hingga merobek sejumlah buku sekolah di halaman Balai Kota Samarinda. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan para mama yang tak bisa membeli buku untuk anaknya sekolah karena harga buku yang sangat mahal dan diwajibkan untuk dimiliki para murid. Selain itu, adanya dugaan intimidasi dari para guru sekolah yang mengancam murid dan wali murid apabila tak membeli buku tersebut. Koordinator aksi Nina Iskandar menyatakan ada 68 sekolah negeri yang menjual buku wajib hingga jutaan rupiah dan pungutan liar sebesar 2 juta rupiah. Puluhan mama berdasar ini pun menuntut agar pemerintah kota menindak sekolah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ditindaklanjuti, kalau tidak kami semua akan bermalam di sini sampai pemerintah siap untuk langsung mengeksekusi sekolah-sekolahnya. Pihak pemerintah pun tak tinggal diam dengan adanya laporan tersebut. Asisten 1 Pemkot Surabaya Ridwan Tasa menyatakan akan melakukan penelusuran sekolah mana saja yang terbukti melakukan tindakan tersebut dan akan memberikan sanksi keras apabila terbukti melakukannya. Kita akan proses dan Pak Wali saya kira komitmennya sangat jelas. Kita akan tindak siapa saja yang melanggar dan tidak bergerak tidak sesuai dengan aturan. Harapan besar para wali murid agar biaya sekolah terutama buku tidak membebani para wali murid yang secara ekonomi tak mampu membeli buku sekolah. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya, kuasa hukum keluarga korban penganiayaan daycare mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Mereka menemani saksi kunci kasus penganiayaan balita di Wensen School untuk memohon perlindungan kepada LPSK agar dapat bersaksi di persidangannya nanti. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap memberikan perlindungan kepada saksi terkait kasus penganiayaan kepada anak berinisial MK yang dianiaya di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Saksi hadir ke kantor LPSK di kawasan Jakarta Timur bersama kuasa hukum keluarga korban. Namun pihak kuasa hukum dan LPSK masih merahasiakan saksi terkait agar keamanan para saksi tetap terjaga.
Diketahui saksi yang memohon perlindungan adalah orang yang tahu betul terkait kasus penganiayaan di Wensen School. Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul, mendengar dan mengetahui terkait dengan peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan karena sekarang proses hukum juga masih berjalan di Polres Metro. Baru saja teman-teman rekan media mungkin ketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Tapi ini proses masih berjalan sangat panjang, bahkan belum P21. Maka oleh sebab itu kita masih sangat menjaga betul baik itu nama, pekerjaan maupun jumlah saksi. Tentunya LPSK berharap dengan permohonan ini akan membuka peristiwa yang sebenarnya dan memperlancar proses hukum nanti ke depannya. Pemirsa, rangkaian sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah resmi ditutup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Putusan PK selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Itu juga termasuk bagian daripada perbuatan. Hari terakhir sidang peninjauan kembali, pihak Saka Tatal kembali menghadirkan seorang saksi ahli, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Kesaksian Profesor Muzakir dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang menutup seluruh rangkaian persidangan PK Saka Tatal di PN Cirebon. Selanjutnya, kewenangan putusan perkara PK Saka Tatal berada di ranah Mahkamah Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang disampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf. Karena memang dinamika sidang begitu adanya. Ya, di persidangan biasa ada dinamika. Nah, tapi di belakang kita semua saudara. Ya. Nah, izin juga kepada Yang Mulia, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada panitera, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini udah selesai dan kita udah tanda tangan berita acara, bukti maupun persidangan hari ini. Saya berdoa semoga ada kemudahan, ada keadilan dalam waktu yang singkat ini. Semoga semangat terus kawan-kawan. Masih ada lagi 5 yang harus mengajukan PK, dan terima kasih buat PN Cirebon, buat jaksa-jaksa di sini juga, hakim-hakim di sini. Bukan ayam goreng atau ayam bakar yang paling enak, tapi ayam story. Kota Cirebon, kota udang. Sampai jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih wartawan. Ya, ahli hukum pidana Profesor Muzakir mengatakan keterangan saksi yang berada di bawah tekanan tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus sebuah kasus. Dan ada kekhilafan majelis hakim, ia memutus perkara pembunuhan tanpa bisa membuktikan satu persatu peran terdakwa. Diketahui bahwa pada saat dia memberikan, pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian
berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non-fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi Ali sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK. Dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus kematian dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tanur. Pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian dini Sera Afrianti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald bepergian ke luar negeri. Setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri, dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Ya, eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat setelah pembunuhan para pejabat Hamas dan Hizbullah. Israel memperluas jangkauan target serangannya. Apakah ini akan menyebabkan perang regional yang lebih luas? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat hubungan internasional, ada Pak Tuku Reza Shah. Kami juga sudah mengundang juru bicara Kementerian Luar Negeri, namun mereka belum bersedia untuk berdialog. Kali ini saya ingin menyapa Pak Reza. Selamat sore Pak Reza. Salam sehat. Selamat sore, salam dari Bandung. Pak, ini terkait dengan terbunuhnya pemimpin Hamas dan Hizbullah. Apa yang akan terjadi di Timur Tengah dalam waktu dekat, Pak Reza? Saya perhatikan akan ada 5 macam eskalasi ya.
Saya tidak bisa mengatakan akan terjadinya perang dunia ketiga atau konflik regional lebih luas, tapi saya melihat sudah adanya eskalasi. Misalnya, masing-masing negara di Timur Tengah ini mulai saling lirik satu sama lain, dan mereka meliriknya itu dalam teori itu namanya mirror image, di mana mereka melihat itu bukan dari langsung, tapi dari apa yang dikatakan oleh mitra, apa yang dikatakan oleh lawan. Ini penyebabnya adalah Israel yang berhasil membuktikan pada dunia bahwa tidak ada yang bisa menghentikan aksi-aksi pembalasan dari mereka. Ya, terbukti lawan Israel yang terberat, yakni Iran, sistem jamming tidak berfungsi. Dan Iran dan juga ada kekhawatiran bahwa Israel akan melakukan operasi militer dan operasi intelijen di banyak titik di negara di dunia, terutama bila negara tersebut memiliki tokoh-tokoh yang pro Palestina. Nah, ini adalah eskalasi pertama. Eskalasi kedua adalah trending topik pemberitaan dunia. Kalau pada hari kematian Ismail Haniyeh, itu informasi perihal almarhum itu hanya 7.300.000. Tapi sejam lalu itu sudah mencapai 186 juta. Dan kalau kita dimasukkan kata kunci Ismail Haniyeh dan Hamas, 2 hari lalu itu masih 4.300.000. Hari ini sudah 196 juta. Itu artinya mood dunia sudah berpikir apakah akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Kemudian eskalasi yang ketiga itu saya melihat dalam hubungan Israel dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Pertama adalah ketika Israel meminta NATO mengeluarkan Turki. Karena Turki ini terkesan semakin pro-Hamas sehingga berpotensi membahayakan keamanan Israel. Jadi yang dikhawatirkan oleh Israel adalah Turki yang semakin terlibat dan prospek Turki bersengketa dengan Israel sehingga memaksa Turki agar NATO itu memberlakukan pasal 5 dari perjanjian NATO, di mana sebuah serangan atas anggota NATO akan berdampak pada anggota lain untuk ikut menyerang. Dan Israel sudah mengantisipasi hal ini akan mempersulit Amerika Serikat yang sedang bermasalah di Timur Tengah dan juga dengan Ukraina Rusia. Kemudian masih dalam konteks eskalasi hubungan Israel ini sudah terlahir keraguan di kalangan negara-negara yang selama ini pro-Israel dan pro-AS seperti Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Arab Emirat, Yordania, dan juga Mesir. Saat ini sudah terlahir kontak lebih lanjut di antara negara-negara yang selama ini kritis atas Amerika Serikat dan Israel, seperti Iran, Syria, Turki, Irak, dan Afghanistan. Jadi saya tidak mengatakan perang dunia akan terjadi, tapi tren eskalasi sudah menaik. Masih dalam konteks hubungan antar negara dengan Israel, itu kita juga melihat peranan Cina yang mendadak berhasil menghimpun 4 organisasi berpengaruh di Palestina dalam sebuah pertemuan rahasia di Beijing. Kalau selama ini kita hanya melihat mereka itu terdiri dari Hamas dan Fatah, maka mendadak akan sudah terbuka organisasi-organisasi lain seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Gerakan Jihad Islam Palestina, Partai Rakyat Palestina, Front Perjuangan Rakyat Palestina, Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, kemudian Uni Demokratik Palestina, Front Pembebasan Palestina, Front Pembebasan Arab, Front Arab Palestina, dan Pelopor Perang Kemerdekaan Rakyat. Dalam hal ini kita melihat bahwa terdapat kecenderungan bahwa ada aktor baru yang akan bergerak, bukan di mana masalah-masalah keamanan di Timur Tengah tidak lagi ditentukan oleh Cina, oleh Israel dan Amerika Serikat, tapi Cina dan Rusia sudah mulai masuk. Kemudian saya juga melihat eskalasi dalam belanja pertahanan, terutama sekali belanja instrumen-instrumen intelijen, terutama sekali dalam human intelligence, signal intelligence, electronic intelligence, image intelligence, kemudian masih ada lagi satellite intelligence dan communication intelligence. Eskalasi yang selanjutnya saya lihat adalah pergerakan di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, terutama sekali di Al Udeid di Qatar, dan juga di wilayah-wilayah lain seperti Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, dan Uni Arab Emirat. Dan yang menarik, di pangkalan-pangkalan tersebut itu banyak terdapat serdadu Amerika Serikat yang selama ini tidak terekspos ke dunia. Mereka sedang melakukan latihan dengan lebih sistematis di mana dunia tidak melihatnya. Misalnya di Suriah,
terdapat 8.000 serdadu, di Yordania 3.000 serdadu, di Saudi Arabia 3.000 serdadu, di Irak ada 6.000 serdadu, di Kuwait 13.000 serdadu, di Bahrain 7.000 serdadu, di Qatar 13.000 prajurit, Uni Emirat Arab ada 5.000 prajurit, dan di Oman sekitar 1.000. Jadi dalam hal ini sudah ada potensi eskalasi, tapi akan kemana ujungnya kita hanya bisa menduga-duga trennya ke sana. Dan juga kita sudah melihat bahwa beberapa negara seperti Turki, Mesir sudah berpikir untuk mengurangi hubungan bilateral dengan Israel, juga sudah mulai berpikir menerapkan sanksi-sanksi perdagangan dan peluang-peluang untuk embargo. Dan yang juga kita harus waspadai adalah bagaimana keamanan di laut di sekitar Israel, sekitar Mesir, sekitar Iran. Jadi potensi ke arah konflik lebih besar ada, tapi tampaknya masing-masing pihak masih menahan diri. Pak Reza, infonya Amerika sudah menyiapkan kapal perangnya, apakah betul hal tersebut? Lalu tadi yang Pak Reza katakan itu jumlah serdadu, kan berarti jumlah serdadu yang berada di negara-negara Arab Saudi atau di Timur Tengah, seperti itu ya? Betul sekali. Ini seperti apa jadinya Pak Reza? Karena jadinya serdadu mereka di negara mereka, tapi mereka mencoba untuk melakukan kudeta terhadap Israel yang notabene didukung oleh Amerika. Ini memang kita tahu war is business bagi negara-negara adidaya ini. Ini kira-kira akan kemana arahnya nih Pak Reza? Ya, serdadu yang jumlahnya 50 ribuan tersebut itu on standby. Mereka dapat bergerak sesuai dengan skenario dari Washington kan. Jadi pada saat yang sama, jumlah pengelompokan serdadu dalam jumlah besar di camp-camp militer tersebut itu adalah sasaran empuk dari beberapa negara tertentu yang menguatirkan begitu bahwa ada potensi serangan terhadap mereka dari dalam, oleh di mana negara-negara tertentu memiliki hubungan pertahanan yang sangat spesifik dengan Amerika Serikat. Dan bagaimana pertahanan tersebut tidak jelas, tidak terbuka kepada publik. Tapi yang jelas pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini angkatan pertahanannya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara dengan kepala negara di mana serdadu tersebut berada, yakni Suriah, Yordania, Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Arab Emirat, dan juga Oman. Pak, ini yang saya tahu nih Israel belum memberikan klaim ya. Nggak tahu apakah sudah ada info terbaru terkait dengan meninggalnya Ismail Haniyeh. Namun apa yang akan dilakukan oleh negara-negara Arab Saudi terhadap Israel sendiri dalam waktu dekat? Apakah ada yang mungkin diskusi konkret antara para negara-negara di Timur Tengah sendiri? Kalau kita perhatikan media hari ini, yakni New York Times dan Washington Post, Israel tidak pernah mengakui bahwa mereka adalah pelakunya kan. Tapi pada saat yang sama Israel mengatakan tidak akan terjebak dengan perang informasi yang dikemukakan oleh lawan. Tapi ada juga analisis di dalam New York Times dan Washington Post yang membahas bagaimana serangan itu terjadi. Bahwa ternyata Mossad itu berhasil menanamkan orang-orangnya di wilayah Iran, bahkan di kalangan aparatur pertahanan Iran. Ini Iran membutuhkan pendalaman atas segala informasi ini, tapi ini adalah kehebatan Mossad yang memiliki kemampuan counter intelligence dan juga human intelligence di berbagai negara di muka bumi. Maklum, manusia dimanapun juga punya kelemahan, tahta, harta, dan wanita. Ya, terkait dengan tadi Pak, apakah akan ada dialog antara negara-negara di Timur Tengah untuk mengecam atau mungkin memboikot Israel sendiri, kira-kira akan seperti apa larinya Pak Reza? Keadaan ini memang memperburuk ya. Negara-negara tertentu seperti Saudi Arabia, Yordania, kemudian Kuwait, Bahrain. Karena di mata Iran, mereka adalah negara-negara yang tidak jelas keberpihakannya. Karena dalam pemikiran strategis Iran, suatu serangan cyber, suatu serangan dengan peluru kendali itu akan melewati wilayah-wilayah tersebut. Dan kalau sekiranya mereka bersikap netral ataupun juga bersimpati terhadap Iran, maka mereka akan melarang kekuatan-kekuatan asing itu melewati jalur udara mereka. Dan dalam kondisi sekarang,
semua informasi serba tertutup. Kita belum melihat di depan di permukaan adanya kontak-kontak antar kepala negara, belum. Tapi saya yakin dinas-dinas intelijen masing-masing negara sudah mulai saling berhubungan. Terutama sekali misalnya Iran dengan Turki, karena walaupun mereka memiliki skenario kepemimpinan regional yang berbeda, tapi saat ini mereka memiliki perspektif ancaman yang sama. Kemudian juga saya melihat negara-negara yang selama ini terhalang dengan perbatasan Palestina yang selama ini terkunci dan tidak bisa membuka gerbangnya untuk jalur bantuan terhadap Palestina seperti Mesir. Tampaknya Mesir juga sudah mulai goyah, di mana pemerintahan pusatnya masih berpegang pada perjanjian dengan Israel dan Amerika Serikat. Tapi mereka yang berada di perbatasan itu frekuensi batinnya sudah beda. Jadi yang kita khawatirkan saat ini, perang dunia itu konflik mungkin belum terjadi, tapi kecelakaan pada konflik mungkin terjadi. Secara teori ini namanya accidental detonation, di mana mereka yang memegang hulu-hulu ledak tanpa sadar karena kekhawatiran, karena salah membaca informasi, namanya information for friend or foe, atau identification friend or foe, itu mereka salah menafsirkan ini grafik yang ada di depan mereka. Hal ini mungkin terjadi dalam kondisi kritis seperti sekarang. Oke, berarti apakah langkah yang dilakukan oleh KBRI sudah tepat untuk menarik atau memberikan warning bagi warga Indonesia yang kebetulan berada di wilayah-wilayah konflik yang terbaru di wilayah Lebanon, Pak Reza? Sudah sangat tepat. Bahkan tujuan kita mendirikan negara ini kan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Maka KBRI itu mata dan telinganya selalu fokus pada apa yang terjadi di lapangan. Mereka mendata kedatangan maupun kepulangan orang Indonesia, mereka mendata keberadaan orang Indonesia dan di mana mereka tinggal. Dan untuk itu, untuk amannya biasanya KBRI membuat travel warning, membuat pemberitahuan peringatan kepada warga negaranya, dan pada saat ini bila sekiranya Jakarta memutuskan terjadi pemulangan, ya KBRI sudah mempersiapkan jalur-jalur pemulangan darat maupun udara. Baik, terima kasih Pak Reza telah bertukar insight kepada kami di Sindo Sore pada hari ini. Kita tunggu perkembangannya di wilayah Timur Tengah dan semoga bisa berakhir dengan damai dan tidak berpengaruh juga terhadap kondisi warga Indonesia di sana. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, terima kasih. Ya, kami masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 tahun 2024. Angela yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo ini mendampingi Menpora Dito Aryo Tejo sebagai Ketua Satgas Pengawalan PON dan Peparnas. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan Presiden terkait Satuan Tugas Pengawalan PON kedua dan Peparnas ke-17 tahun 2024. Menpora Dito Aryo Tejo ditunjuk sebagai Ketua dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio sebagai Wakil Ketua. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo ini sebelumnya sukses menjadi Chef de Mission Asian Para Games 2023 kontingen Indonesia. Kepres bernomor 24 tahun 2024 yang ditetapkan pada Rabu 31 Juli 2024 ini juga menugaskan Menko PMK Muhadjir Effendi menjadi pengarah. Mereka ditugaskan untuk menggelar PON dan Peparnas 2024 yang sukses prestasi, administrasi, serta berdampak pada pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga masyarakat lokal. Pembentukan Satgas ini ditujukan untuk mengawal penyelenggaraan PON dan Peparnas mulai persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Satgas nantinya akan bekerja dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. PON ke-21 akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara, sementara Peparnas ke-17 digelar di Jawa Tengah. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.
Ya, sejarah mencatat Merah Putih bisa berkibar dan lagu Indonesia Raya dapat berkumandang karena ada peran orang muda yang memperjuangkan kemerdekaan. Demikian pula dalam dunia olahraga. Berkali-kali atlet muda Indonesia mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Dan dalam rangka PON dan Peparnas 2024, Presiden juga telah menunjuk 2 orang muda, Menpora Dito Aryo Tejo sebagai ketua dan Wamen Parekraf Angela Tanusudibio sebagai wakil ketua Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 tahun 2024. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Sekjen National Para Games Committee, ada Bang Rima Ferdianto serta Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga, Bang Effendi Syaputra. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore Mas Samuel. Semoga dalam kondisi sehat. Saya boleh ke Bang Rima dulu. Bang Rima, sebagai Wakil Sekjen NPC, bagaimana Anda melihat sepak terjang Ibu Angela Tanusudibio yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas Penyelenggaraan PON dan Peparnas? Silakan Bang. Iya, kita senang sekali ya Bu Angela ini ditunjuk jadi Wakil Satgas karena beliau juga sudah punya pengalaman sebagai Ketua Kontingen yang mendampingi kita ke Asian Para Games Hangzhou tahun lalu. Beliau energik, lincah dan benar-benar peduli terhadap penyandang disabilitas. Kebetulan nanti Peparnas akan terlaksana pada 1 Oktober hingga 14 Oktober 2024 di Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Angela di Satgas, beliau bisa membantu percepatan dan memastikan bahwa step-step penyelenggaraan ataupun persiapan penyelenggaraan ini semuanya berjalan smooth, Mas. Kita harap seperti itu. Oke, komunikasi Mbak Angela dengan para atlet, khususnya para Olimpiade selama ini yang Bang Rima ketahui seperti apa sih? Ya, jadi terakhir kita ketemu dengan beliau waktu launching, Mas. Jadi atlet-atlet, kemudian beserta pengurus bertemu dengan beliau ketika launching logo dan maskot Pekan Paralimpiade Nasional waktu itu di Balai Kota Purwakarta. Jadi ketika kita mendengar, istilahnya waktu itu sudah dibocori bahwa Bu Angela akan menjadi anggota Satgas dan ternyata menjadi wakil ketua, sehingga kita berharap dengan adanya beliau di situ yang sudah mengerti apa itu akses disabilitas, nantinya persiapan Peparnas maupun ketika penyelenggaraan dan ketika nanti selesai penyelenggaraan, semua bisa menjadi lebih lancar dengan adanya peran beliau di Satgas. Baik. Bang Effendi, apa tanggapannya Bang Effendi terkait dengan penunjukan Mbak Angel jadi Wakil Ketua Satgas PON dan Peparnas 2024, Bang? Saya pikir yang pertama adalah ucapan selamat dulu kepada Mas Dito dan Mbak Angel selaku Ketua dan Wakil Ketua Satgas PON dan Peparnas. Saya pikir ini adalah sebuah pencapaian luar biasa, 2 anggota kabinet termuda. Jadi dua-duanya merupakan anggota kabinet termuda yang diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi untuk memimpin perhelatan ajang olahraga terbaik di nasional yaitu PON dan Peparnas. Bagi Mbak Angela sendiri, dalam keseharian kami sering menyaksikan beliau, kerjanya nggak setengah-setengah. Beliau orangnya fokus, detail. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana beliau all out ya di Kementerian Pariwisata, mendampingi 2 orang menteri ya, Pak Wisnu Tama sebelum dan Pak Sandiaga Uno, dan cukup berhasil memerankan peran sebagai pelaksana kerja di lapangan, mengejawantahkan apa yang menjadi program-program kerja dari 2 menteri tersebut. Kali ini beliau bersinergi dengan menteri yang berbeda ya, Menpora, dan dengan latar belakang beliau, dengan support system beliau di bidang media tentunya, saya pikir tugas ini tidak akan berat untuk bagi beliau jalankan karena memang beliau adalah pekerja lapangan yang sangat detail dan sangat fokus dalam setiap penugasan-penugasan yang diberikan kepadanya. Jadi saya pikir Mbak Angel pasti bisa melalui tugas ini dengan baik. Hanya bagaimana kita ingin lihat pengaplikasian di lapangan. Kita akan lihat sebaik apa PON ini, event PON ini dikerjakan oleh 2 anak bangsa terbaik di Indonesia yang saat ini merupakan 2 orang
anak muda yang menghiasi di kabinet pemerintahan saat ini. Oke, Bang Effendi, ini kan pertama kalau saya mau ngomong terkait dengan dunia olahraga itu biasa diisi paling banyak oleh laki-laki. Dan kita masih berdiri dengan kebanyakan besar dengan ya patriarki lah seperti itu. Apakah Bu Angela bisa men-statekan posisi dia di lingkungan para laki-laki ini? Ya, karena di keseharian beliau di partai politik juga beliau sebagai ketua umum juga sudah terbiasa memang berada di lingkungan laki-laki ya. Jadi sebenarnya etos kerja dan semangat kerja dia di lapangan itu melebihi laki-laki di kita ini juga. Jadi saya pikir itu bukan satu kendala ya. Beliau orang yang bisa bekerja non-stop, bisa bekerja siang malam. Dan itu sudah dibuktikannya dalam kapasitas beliau sebagai wamen. Jadi kami tentunya sebagai orang yang sering berkomunikasi maupun sering jalan dengan beliau, paham beliau adalah orang yang bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan sepertinya ini bukan suatu hal yang memberatkan buat beliau. Justru beliau ini semakin ditantang akan semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang anak muda yang cukup layak diperhitungkan di Belantika Nasional. Oke, Bang Effendi tadi sedikit karena tadi menyinggung bahwa beliau sekarang sudah didapuk menjadi ketua umum DPP Perindo. Bagaimana kepedean atau mungkin bagaimana Bang Effendi melihat Ibu Angela sanggup, itu kan banyak sekali tanggung jawabnya. Bagaimana kira-kira kesanggupan Ibu Angela untuk mengatasi kesibukan tersebut ditambah sekarang mengurusi PON dan juga Papernas, Bang Effendi? Saya pikir beliau didukung oleh support system yang cukup bagus, baik itu di kementerian. Kalau di partai kami cukup tahu beliau didukung oleh tim yang cukup solid dan cukup bagus. Nah, tinggal nanti di tim Satgas ini saya pikir kan beliau tidak bekerja sendiri juga. Betul. Tentu ada kolaborasi antara Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan juga melibatkan instansi-instansi terkait untuk penyelenggaraan PON. Nah, kita berharap support system beliau ini, tim beliau di Satgas ini akan memudahkan kinerja beliau. Walaupun beliau jarang duduk di belakang meja, tapi langsung terjun di lapangan, tentu tim yang di lapangan juga harus mampu mengimbangi energitas maupun semangat tempur beliau dalam bekerja. Dan mudah-mudahan saja tim di Satgas ini yang dimiliki nanti di tim di Satgas ini akan sama baiknya dengan tim-tim yang Bu Angela miliki sebelumnya, baik itu di kementerian, baik itu di partai maupun baik itu di perusahaan medianya. Bang Rima, apa sih yang harus dikerjakan jelang khususnya Peparnas nanti bagi Bu Angela? Apa sih tantangan yang saat ini dihadapi kawan-kawan agar event di 2024 ini lebih baik dari sebelumnya? Iya Mas, tentu saja ada beberapa pending matters ya, prioritas, terutama kita di ajang Peparnas. Ini mungkin kita harapkan mungkin dari atensi beliau atau nanti arahan beliau bisa mempercepat terutama administrasi. Karena Peparnas ini tadinya harusnya di Sumatera Utara, tapi karena satu dan lain hal, kemudian dipindahkan ke Jawa Tengah dan semua persiapannya sangat mepet, sehingga administrasi menjadi salah satu pending matters yang memerlukan perhatian khusus. Nah. Jadi mungkin kita harap Mas Menpora, Mas Dito dan Bu Angela bisa ikut turut memberikan dorongan agar pending matters terutama di masalah administrasi ini bisa lebih cepat terselesaikan sehingga persiapan menjadi lebih baik, Mas. Oke, berarti ini dirubah ya, Bang Rima, dari Aceh, Sumatera Utara menjadi ke Jawa Tengah, begitu ya Bang Rima ya? Betul. Secara resmi bulan Juni kemarin terbit surat SK ke Kemenpora nomor 68 yang memutuskan penetapan Jawa Tengah, khususnya Kota Surakarta dan sekitarnya menjadi tuan rumah pengganti dari rencana sebelumnya yaitu di Sumut. Sehingga kita memang perlu kerja kebut-kebutan ini Mas. Jadi hanya sisa waktu
kita sekarang hanya tinggal 63 hari lagi dari opening seremoni Peparnas di Surakarta, sehingga banyak pending matters yang memang perlu segera diselesaikan. Dan kita percayalah kalau Mas Menpora, Mas Dito sama Bu Adela pasti bisa ikut membantu kita. Oke, Bang Rima, terkait dengan kesiapan kawan-kawan atlet seperti apa sampai saat ini? Ya, gimana Mas? Maaf. Kesiapan para atlet hingga saat ini seperti apa? Apakah masih ada kekurangan atau mereka sekarang sudah siap? Ya, untuk atlet, alhamdulillah kita sudah lolos 35 atlet ke Paralimpiade Paris, dan ini jauh melebihi yang lolos di Paralimpiade Tokyo. Waktu itu hanya lolos 23, sekarang kita lolos 35 atlet. Kita menunggu untuk dikukuhkan oleh Pak Mas Menpora dan kemudian dilepas oleh Bapak Presiden untuk nanti kita berangkat bersama pada tanggal 20 Agustus ini, Mas. Oke. Bang Effendi kita agak geser dikit boleh ya Bang Effendi. Bang Effendi ini kalau dari melihat sisi politik, Mbak Angela apakah sudah ideal menjadi mendapuk posisi ketua umum dari Pak Hari ke Bu Angel, Bang Effendi? Ya, dalam suatu pernyataan saya sudah menyatakan bahwa pergantian generasi di partai politik itu adalah sebuah keniscayaan. Tinggal partai politiknya aja menyikapi mau cepat apa mau lambat. Dalam hal ini Partai Perindo memilih lebih cepat, lebih baik. Artinya sudah saatnya regenerasi partai politik itu tumbuh. Dan saya pikir munculnya Mbak Angela ini adalah sebuah fenomena baru ya. Beliau berani di usia muda, perempuan pula, ibu rumah tangga, ibu muda, dan mudah-mudahan ini akan menjadi role model buat perempuan-perempuan muda Indonesia lainnya untuk berani terjun di partai politik, berani terjun ke area politik, karena arena politik ini adalah arena pengabdian. Apa yang ditunjukkan oleh Bu Angel adalah sebuah bukti nyata bahwa Mbak Angel ini di tengah yang kata orang dikelilingi oleh hal-hal yang berbau mewah, tapi beliau mau terjun ke lapangan, mau bersusah payah terjun ke lapangan, dan mau bersusah payah untuk mengabdikan seluruh kemampuan potensi terbaiknya untuk masyarakat. Memang banyak omongan-omongan yang bernada negatif, tapi saya pikir dan saya yakin Mbak Angela akan membuktikan itu dengan aksi-aksinya di lapangan, dengan aksi-aksi politiknya yang kelak akan dipertunjukkan di belantika politik nasional. Dan kami sebagai kader Partai Perindo sangat mendukung. Ini dibuktikan dengan semua dukungan mengalir kepada beliau, dan kami berharap Mbak Angel mampu mengangkat Partai Perindo untuk bisa lolos di parlemen tahun 2029 nanti. Baik, terima kasih Bang Effendi dan juga Bang Rima telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu perayaan PON dan juga Peparnas 2024. Selamat sore abang-abangku, salam sehat. Salam sehat Bang Samuel. Bang Rima, terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Ya, kami masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah di tempat Anda. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi memberikan dukungan kepada kader Partai Perindo, Siti Rohmi Jalilah, untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pencalonan Pilgub NTB nanti, Siti Rohmi akan berpasangan dengan HW Musafirin. Pasangan Siti Rohmi Jalilah dan HW Musafirin secara resmi menerima surat keputusan dari PKB untuk maju ke Pilgub Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawaid memberikan secara langsung surat keputusan kepada pasangan Siti Rohmi dan Musafirin di kantor DPP PKB Jakarta Pusat Jumat sore.
Dukungan PKB ini melengkapi barisan partai pengusung yang sudah mendeklarasikan dukungan sebelumnya, yakni PBB 2 kursi, PDIP 4 kursi, Partai Perindo 3 kursi, serta PKB 6 kursi. DPW PKB setelah mendapatkan masukan dari DPW sekaligus hasil survei yang ada di NTB dan juga komposisi masyarakat yang ada di NTB, memang Bu Rohmi dengan Pak Musafirin itu yang ideal. Hasil surveinya paling tinggi. Komposisi masyarakat NU dan NW di NTB, Lombok dan Sumbawa, pokoknya ideal. Laki-laki perempuan, ideal. Dan DPP memandang ini yang terbaik untuk NTB dan pasti insya Allah akan menang di pilkada nanti. Ya, alhamdulillah kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi ya PKB mempercayakan kepada Rohmi Firin untuk maju di pilkada 2024 di NTB. Dan tentunya dengan kekuatan PKB kami sangat optimis untuk memenangkan pilkada 2024. Yang jelas optimisme itu besar. Tentunya kita bersinergi ya, berkolaborasi. Yang PR pertama adalah bagaimana bersinergi untuk memenangkan Pilkada 2024. Ya strategi ya, tidak khusus, tetapi tentunya kita sudah tahu bagaimana caranya. Dengan dukungan ini, pasangan Rohmi Firin semakin optimis untuk maju dalam kontestasi Pilgub NTB 2024. Mereka bertekad untuk membawa NTB semakin maju dan berdaya saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba program makan siang gratis di SDN Klampis Ngasem 3 Surabaya, Jawa Timur. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau proses uji coba program makan siang gratis untuk seluruh murid Sekolah Dasar Klampis Ngasem 3 Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Emil Dardak. Gibran mengklaim program sudah berjalan baik, menciptakan multiplayer effect dengan sejumlah pihak yang terlibat. 15.000 kemarin, ya saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14.900, ini 15.000 dengan menu lauknya tadi apa? Ayam saus manis ya. Ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih Mas? CSR atau? Kalau ini CSR ya, dari Gojek. Hal senada disampaikan oleh Wali Kota Surabaya bahwa dengan anggaran hanya Rp15.000 per anak bisa mendapatkan menu makan siang yang bergizi. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman foto tadi itu ada menu-menu yang di situ ada kandungan gizinya. Yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Jadi ini sekaligus mengurangi gizi buruk, stunting, saya tetap akan jaga. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah di setiap sekolah. Jadi ada organik dan anorganik. Jadi ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan kembali ke anak-anak, akan kita jual, berikan ke bank sampah akan dijual, maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi. Harga setiap paket makanan di program makan siang gratis ini bervariasi. Sementara untuk Kota Surabaya mendapat budget sekitar Rp15.000 per paketnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, usai dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Tengah, peluang Ahmad Lutfi menjadi kader partai tertutup. Pencalonannya dalam gelaran pilkada pun baru bisa dilakukan usai dirinya pensiun. Usai dimutasi dari jabatannya, Ahmad Lutfi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komjen. Ahmad Lutfi juga mendapat penugasan di Kementerian Perdagangan. Dengan adanya penugasan ini, Ahmad Lutfi tidak boleh menjadi kader partai. PAN pun membantah menerima Ahmad Lutfi sebagai kadernya.
Saya bilang enggak. Jadi beliau itu ya jadi Irjen Kemendak. Dah. Ke depannya enggak ya Pak? Kalau pegawai Irjen mana bisa jadi kader itu mana boleh. Setelah pensiun mungkin Pak ada kemungkinan. Ya kalau beliau bersedia jadi calon gubernur kan kita dukung semua. Iya. Rencana Ahmad Lutfi akan maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah usai mengajukan pensiun dini. Saat ini, Ahmad Lutfi telah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra dan Golkar. Bahkan Gerindra sudah mengeluarkan keputusan untuk mendukung Ahmad Lutfi pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Masalah dukungan kan siapapun boleh, dari partai, dari relawan dan lain sebagainya. Tapi kan secara resmi kita kan belum. Tapi prinsip ini semuanya kita hargai bahwa inilah dinamika masyarakat yang perlu ada ya. Nanti kalau secara resmi nanti akan kita sampaikan pada saat saya nanti sudah resmi untuk mencalonkan selama ini kan. Banyak yang di sini Pak mendorong Pak, banyak yang. Ya, kita mengucapkan terima kasih bahwa itu kan suatu spirit ya yang kita bisa jalan nantinya. Tapi sekarang kan belum. Sementara PDI Perjuangan akan mengajukan calonnya sendiri. Nama mantan Panglima Andika Perkasa diprediksi bisa melawan Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Jawa Tengah. Dalam survei terbaru di Pilkada Jawa Tengah, Andika Perkasa memuncaki hasil survei. Mantan Panglima ini memimpin cukup jauh dengan 34,7%. Sementara Kaisang Pangarep berada di posisi kedua dengan 18,3%. Sedangkan Ahmad Lutfi berada di posisi ketiga dengan 13,1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku sudah mendapat rekomendasi dari dua partai politik, PD Perjuangan dan Hanura. Edi akan melawan dominasi Bobi Nasution yang saat ini diusung 7 partai. Dukungan dari PDI Perjuangan dan Hanura didapatkan usai pertemuan tertutup perwakilan partai dengan Edi Rahmayadi. Edi juga menyebut dua partai tersebut memintanya untuk mencari pendampingnya dalam Pilgub mendatang. Edi juga sudah mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera kedua parpol itu di rumah pemenangan. Lantas, Bapak Sekjen PDIP juga sama menyampaikan hal yang sama. Inilah sedang kita proses semua. Batasan waktu deadline-nya adalah tanggal 28 Agustus. Sehingga inilah kita sedang berproses. Dengan majunya Edi, wacana Bobi melawan kota kosong tidak terjadi. Sebelumnya Bobi menjadi calon terkuat di Sumatera Utara. Menantu Presiden Joko Widodo itu didukung oleh 7 partai. Ketujuh partai ini sebagian besar adalah anggota koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan iNews. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden. Penyampaian permintaan maaf tersebut diungkap saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Bangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah.